terpadu atau lanjutan rapat tim terpadu penyelesaian penanganan konflik lahan antara masyarakat pompa air dengan pihak Pak Hussein. Selawat berkah salam tidak titiknya kita sampaikan kepada diri kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama kali kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tim terpadu yang telah berkenan hadir pada hari ini. Kemudian Bapak-bapak sekalian, baik warga masyarakat pompa air maupun dari pihak Pauseng yang hadir pada kesempatan pagi ini. Dapat kami laporkan pengalaman bahwa rapat ini sudah kita lakukan beberapa kali, mungkin ini sudah yang ke-6 kali atau yang ke-7 kali pada hari ini. Namun mungkin kita kemarin terakhir sudah memberikan kesempatan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk melakukan pertemuan di luar mungkin di luar forum ini, dan kita kasih kesempatan sampai tanggal 12 April dan dapat informasi antara Pak Hussein maupun Pak perwakilan dari masyarakat pompa air sudah melakukan pertemuan tersebut, sehingga hari ini mungkin kita tindak lanjuti. Kemudian tim terpadu juga sudah mengumpulkan data-data baik itu dari pihak pompa air maupun dari pihak Pauseng, dan itu sudah diserahkan ke kita dokumennya semua ada sama kita. Untuk itu sebelum kita lanjutkan pertemuan pagi hari ini untuk mengawali kegiatan, kami mohon masukan atau arahan dari Pak Kaban kepada Bapak. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Kabit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kapolres Batanghari yang pada hari ini diwakili oleh Pak Kani. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Bapak Kejaksaan atau yang mewakili, ada yang hadir Pak. Dan yang saya hormati Pak Kabit Disbud beserta Lamuco. Terima kasih sekalinya. Dan saya hormati Pak Yusadi dari SDA, dari Tata Pemerintahan, dan juga Camat Pajumbang. Ada yang hadir Pak? Hadir ya. Kalau dari Desa Pompa Air, mungkin ada yang mewakili Pak? Pak Kades ya? Terima kasih Pak Kades. Dan yang hormati Bapak Kapolsek Pajumbang atau mewakili beserta dan Ramil Binda Kabupaten Batanghari, dan pertama-tama Bapak dari Mahyudin CS dan beserta masyarakat pompa air, dan juga di sini hadir langsung Pak Akia, yaitu langsung dari Pak Hussein ya Pak ya, beserta jajarannya. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah kita dapat berkumpul pada kali ini dalam rangka rapat lanjutan yang mungkin sudah ke-7 kali Pak. Jadi besar harapan kami sebagai Sekretariat agar permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan damai tanpa proses pengadilan. Jadi saya harap pertemuan hari ini dapat membuahkan hasil sehingga nanti di kemudian hari permasalahan ini tidak muncul lagi Pak. Jadi jangan sampai apabila permasalahan ini selesai, nanti ada lagi muncul tuntutan di lokasi lahan yang sama. Jadi besar harapan kami semua agar hari ini kita benar-benar menghasilkan sebuah keputusan atau langkah-langkah yang bakal kita tempuh untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, jadi itulah tujuan Timdu, menyelesaikan masalah tanpa proses pengadilan. Jadi mungkin saya serahkan kepada Kabit untuk memimpin rapat ini. Apapun rencana aksi yang bakal kita buat Pak, saya harap tolong disampaikan di sini, dan hasil keputusan ini bakal kita nanti buat bersama atau langkah-langkah selanjutnya saya serahkan kepada Pak Kabit Jamhuri untuk memimpin rapatnya.
Mungkin yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kaban beri arahan kepada kami semua. Selanjutnya mungkin dari Polres Batanghari, Pak Akil sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua yang terhormat Pak Kaban, Pak Kabid. Tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa disebutkan satu persatu. Mohon maaf sebelumnya, seharusnya yang hadir pada saat ini Pak Kasat mewakili Bapak Kapolres, karena kami di jajaran Polres Batanghari ada kegiatan juga masalah panen raya jagung di wilayah Sridadi. Namun tidak mengurangi hikmat acara ini. Saya mewakili Kasat mengucapkan terima kasih kepada masing-masing pihak. Ini sudah rapat ke-7 Pak ya. Ke-7, alhamdulillah sampai dengan saat ini situasi dan kondisi baik di lapangan maupun antar kedua pihak kondusif Pak ya. Masih bisa dilakukan upaya-upaya mediasi, upaya rapat, masing-masing pihak bisa menahan egonya, menahan kepentingannya masing-masing karena sudah ditempuh jalur mediasi yaitu di Timdu. Harapan kami setelah ini seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, tidak ada lagi tuntutan-tuntutan lain. Kalau ini sudah selesai dengan Timdu, harapan kita tidak ada lagi tuntutan lain di kemudian hari di objek lahan yang sama, karena pengalaman konflik lahan biasanya seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga dengan rapat hari ini menemukan titik terang adanya win-win solusi yang dapat disepakati dan dijalankan oleh kedua belah pihak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai laporan Pak Rahman bahwa ini kita sudah melakukan juga Pak dengan Pak Oki juga ikut waktu itu langsung cek lokasi, cek lapangan. Waktu itu Pak Rahman lagi di Jogja, sehingga mungkin yang mewakili kita ada staf kita, kemudian Pak Oki dan kawan-kawan termasuk Pak Mayudin dan pihak Pak Hussein juga hadir waktu itu. Selanjutnya kami mohon dari perwakilan masyarakat Pompai atau mungkin Pak Mayudin langsung mungkin yang akan menyampaikan doa Pak kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat dan seluruh unsur tim terpadu yang mewakili dari instansi terkait yang hadir pada rapat di pagi hari ini. Yang saya hormati perwakilan dari pihak Pak Hussein dan anggota yang lain dan para tokoh dan masyarakat dari Desa Pompa Air, dan yang saya hormati juga Pak Kades yang hadir pada hari ini. Semoga saja rapat kita hari ini dapat membuahkan hasil yang maksimal untuk kepentingan kedua belah pihak. Seperti tadi yang disampaikan oleh pimpinan rapat, memang rapat ini untuk yang kesekian kalinya dilakukan oleh tim terpadu. Di samping itu juga rapat secara internal kami dengan pihak Hussein sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Dan alhamdulillah pada prinsipnya kami kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini melalui proses mediasi. Mediasi dalam arti itu saling mengedepankan penyelesaian ini dengan baik dan tidak ada yang mengedepankan soal hukum begitu. Nah, lalu kemudian dari pertemuan-pertemuan internal kami tersebut dapat juga kami sampaikan di forum rapat ini bahwa memang kami belum menyepakati soal skema penyelesaian. Tapi wacana untuk skema itu sudah ada, tapi memang belum kita berbicara lebih intens, lebih khusus berkaitan dengan skema tersebut.
Karena memang kemarin di pertemuan terakhir kami ada langkah yang mesti kita lakukan, karena dengan langkah ini merupakan suatu kekuatan baik itu bagi pihak Pak Useng maupun dari pihak masyarakat. Langkahnya apa? Yaitu melakukan verifikasi. Kalau objek kita sudah lakukan pendataan dan pengecekan di lapangan serta dilakukan pengukuran kemarin tim terpadu di bulan 2 kalau tidak salah. Lalu kemudian kita juga kemarin bersepakat untuk prakondisi sebelum masuk kepada proses menentukan skema agar dilakukan verifikasi. Nah, verifikasi yang berkaitan dengan subjek, baik itu masyarakat pemegang sertifikat, lalu kemudian juga masyarakat yang pemegang SKT. Dan nanti mungkin harapan kami dilakukan verifikasi seperti dulu pernah dilakukan verifikasi di lembaga adat berkaitan dengan 113. Tapi mungkin ini agak berbeda ya, karena memang kalau di 113 itu lebih kepada mengedepankan hubungan turunan. Karena kalau bicara alasan memang mereka itu alasannya secara komunal gitu. Tapi kalau kita melihat data-data berkaitan dengan konflik ini ada 2 alasan, 1 SKT, lalu yang kedua itu ada sertifikat. Nah, lalu kemudian kami juga berharap di forum rapat ini juga berkaitan dengan proses verifikasi. Ya, karena kami berharap juga, karena kenapa? Dari kami juga sudah pernah lakukan rapat di desa. Rapat di desa itu nanti Pak Kasat. Rapat di desa itu kami melakukan konsolidasi yang difasilitasi oleh Kepala Desa Pompa Air. Mengapa kami sampaikan konsolidasi? Kami ingin juga pada rapat ini kami sampaikan bahwa seperti yang terdahulu, saya itu mendampingi itu sudah dari 2011, kan gitu. Lalu memang kalau dulu itu lebih kepada masyarakat suku anak dalam yang punya hubungan sosial dengan tanah tersebut. Dalam perjalanan muncullah sertifikat. Nah, makanya kan terhadap nama-nama yang diterbitkan sertifikat oleh BPN melalui pengusulan dari desa, sebagian besar itu kami tidak kenal sama orangnya, sebagian besar. Ini memang mungkin benar juga kalau kemarin Pak Kades pernah ngomong, nah, masyarakat ini yang merasa punya hak mesti juga harus maju kan begitu. Tetapi terlepas daripada itu, kami juga hari ini ingin nanti ada semacam keputusan dari tim terpadu berkaitan dengan masyarakat, terutama yang memiliki alasan itu sertifikat. Mengapa demikian? Kami mendapatkan isu-isu liar lah yang di lapangan. Isu-isu liar ya, karena mungkin mereka mendapatkan update informasi ini sudah mengerucut. Ya mungkin ada yang merasa panik dewe barangkali kan, sehingga mereka tidak mau bersama-sama dilakukan proses penyelesaian melalui tim terpadu. Dan mungkin dengan pola-pola pikir masyarakat kita yang berbeda-beda. Makanya nanti kalau ini dilakukan verifikasi, harapan kami memang jadwal itu mereka bisa datang semua. Lalu mungkin kalau yang tidak datang itu seperti apa, kan begitu. Karena tadi saya juga sepakat dengan Pak Kaban dan di rapat, ke depan ini tidak ada lagi persoalan yang terjadi di objek tersebut, kan gitu. Nah, ini selesai dengan baik. Kemudian pihak Pak Useng juga mungkin bisa melakukan kegiatan usaha dengan nyaman. Nah, karena memang ini memang dilema sekarang. Contoh ya, yang pemegang sertifikat, mereka pegang sertifikat, tapi tanah bukan mereka yang menguasai. Dan mohon maaf, mungkin sebagian itu tidak tahu di mana letak tanahnya. Nah ini kan, nah ini juga nanti agar tidak menghambat daripada proses penyelesaian melalui mediasi ini, tidak terhambat oleh 1-2 orang. Mungkin kami berharap nanti ada kebijakan lah ataupun keputusan dari rapat tim terpadu hari ini yang juga dituangkan dalam berita acara rapat di hari ini. Nah mungkin itu, dan pada forum rapat ini juga nanti harapan kami hasil verifikasi itulah menjadi acuan bagi kami, baik dari perwakilan masyarakat maupun dari pihak Pak Useng, untuk menentukan skema penyelesaian yang tadi saya sampaikan. Itu. Karena memang melalui verifikasi ini itu langkah yang cukup baik sebenarnya
untuk pegangan bagi kedua pihak dalam menentukan skema penyelesaian. Karena apapun angkanya, ketika akan mau penyelesaian ya dulu ditentukan dulu, diverifikasi dulu kebenaran daripada masyarakatnya itu tadi. Lalu kemudian kalau subjek kan sudah. Nah mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, seperti disampaikan oleh wakil masyarakat Umpaya Pak Mahyudin tadi bahwa belum menyepakati skema seperti apa Pak Mahyudin ya. Kemudian beliau meminta kepada kita semua untuk melakukan langkah-langkah verifikasi terhadap tim 2 ini, untuk melakukan langkah-langkah verifikasi baik itu terhadap subjek maupun objeknya nanti. Kalau objeknya mungkin sudah jelas karena mereka sudah memegang sertifikat hak nomor berapa. Tinggal lagi mungkin nanti takutnya ada nama yang sama Pak Muhyiddin ya. Takutnya ada nama yang sama. Misalnya namanya Yusadi, terlalu mungkin Yusadi ini ada 2 orang di sana atau 3 orang gitu kan. Maka kita perlukan untuk verifikasi. Dan berkaitan dengan verifikasi ini mungkin yang perlu kita lakukan adalah pertama mungkin nicknya ada kabarnya, nick mungkin sesuai KTP-nya dan juga alamatnya di mana kan sudah jelas. Kemudian memang verifikasi ini dilakukan dalam rangka proses ini berjalan dengan benar dan adil, gitu kan. Nah peran kita tim terpadu nanti adalah pertama kali adalah mengumpulkan data. Dan melakukan kajian terhadap masyarakat yang datang nanti, yang nanti kami akan buatkan jadwal Pak Kaban. Mungkin kita buatkan jadwal sesuai dengan jumlah orang yang ada pada kita ini, lebih kurang mungkin 70-an mungkin 70-an lebih gitu kan. Dan itu kita panggil secara bertahap nanti Pak Kaban sesuai dengan jadwal. Mungkin kita buat waktu sekitar 5 hari. Ini Senin ini kita masih libur cuti bersama. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis mungkin kami akan melakukan proses pembuatan undangan terhadap ini warga masyarakat ini. Hari Selasa kami naikkan undangan. Kemudian Rabu, Kamis, Jumat mungkin bisa kita minta bantu melalui Pak Kades atau nanti perwakilan masyarakat Pompahe untuk menyampaikan undangan itu. Dan jika perlu nanti kita buat tanda terima Pak, memastikan bahwa undangan ini nyampe ke masyarakat era. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahyudin bahwa hari ini mungkin semacam ada keputusan dari tim terpadu macam pola terhadap pemanggilan masyarakat nanti, bagaimana cara kita verifikasi data. Itu yang perlu kita bahas juga hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kami mohon perwakilan dari pihak Pak Hussein, Pak Majid atau Pak Sukaidi yang akan menyampaikan. Pada Bapak kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat hari ini, Bapak Kabad dari Kesbangpol dan dari Polres Batanghari yang diwakili oleh Kasat Intel beserta timnya, dan dari unsur Pemda beserta tim, Pak Kades Pompa Air, serta dari tim Pak Mahyudin CS ataupun perwakilan masyarakat Desa Pompa Air yang hadir semua dalam ruangan ini, yang dapat
yang tidak dapat kami sebut satu persatu, tak mengurangi hormat kami pada hari ini. Kami dari perwakilan pihak Pak Useng sangat menyetujui apa yang telah menjadi pembuka yang disampaikan oleh tadi dari Timdu ataupun Kesbangpol, dan penyampaian dari Pak Mahyudin selaku tim pendamping dari masyarakat Desa Popair. Nah, dalam hal ini kami pihak Pak Useng sudah melakukan juga beberapa kali pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan pendamping Pak Mahyudin di Jambi. Hasilnya yang seperti disampaikan tadi, tetap kita akan merujuk pada proses mediasi dan penyelesaian dengan baik. Yang kedua, sebelum melakukan untuk perundingan arah langkah-langkah apa seperti yang disampaikan tuntutan dari pihak masyarakat sebelumnya, nah kami juga dari pihak Pak Useng itu harus jelas dulu seperti apa dokumen-dokumen ataupun yang sah yang harus memang kita verifikasi pada hari ini, sehingga langkah-langkah berikutnya itu jelas, baik kami dari pihak Pak Useng maupun dari masyarakat, serta diketahui oleh tim terpadu yang terlibat unsur di dalam itu semua. Maksudnya apa? Supaya kami juga merasa nyaman ke depannya melalui tim terpadu ini bisa kita selesaikan, supaya jelas ke depan jangan ada lagi dalam nanti Pak Useng berusaha di kebun ini masih ada nanti di kemudian hari tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang mana kami sendiri juga belum tahu siapa-siapa orang-orangnya. Nah, ini takutnya nanti terjadi argumen ataupun yang tidak kita inginkan di lapangan. Besar harapan kami ya supaya kita sama-sama ini bisa kita selesaikan melalui Timdu dengan baik. Masyarakat pun merasa tidak dirugikan, dan kami pun juga dari pihak Pak Useng juga merasa ini bisa kami lakukan dengan baik. Sebenarnya win-win solution yang kita cari ini bisa kita tempuh. Nah, sementara itu dulu pembuka dari saya. Perlu saya tambahkan. Tadi ada dari Pak Jamburi mengatakan bahwa itu akan melakukan undangan kepada masyarakat. Nah, ini permintaan kami dari pihak Pak Useng supaya nanti masyarakatnya ini harus betul-betul jelas, Pak, karena ini menjadi dasar dan acuan kita untuk membicarakan langkah-langkah untuk selanjutnya. Kemudian yang tidak bisa hadir dengan berbagai alasan, nah ini kami minta pihak dari Timdu bisa mengambil langkah tegas, jadi supaya jangan ini nanti bolak-balik menjadi masalah terus ke depannya. Saya rasa itu dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Majid, perwakilan dari pihak Pak Useng. Jadi kita kemarin memang sudah mengumpulkan data-data itu Pak, ya, baik dari Bapak maupun dari pihak Pak Mahyudin, dan dokumennya sudah kita pegang semua Pak. Ini yang dari Bapak maupun yang dari pihak Pak Useng. Kemudian data itu sudah kami rekap, baik itu berupa sertifikat yang jelas atau tanggal lahirnya, alamatnya, sertifikat nomor berapa, bahkan NIB-nya sudah ada, termasuk NIK-nya. Nah, tinggal lagi kita mencocokkan Pak, kami sudah pegang data ini, nanti mungkin masyarakat bawa NIK, bawa KTP atau bawa KK-nya, nanti kita cocokkan di sini. Kemudian terhadap mungkin ada yang sudah meninggal, mungkin ya, ada yang sudah meninggal, nah, apakah benar-benar ahli warisnya atau bukan? Dan itu juga kita pastikan nanti. Itulah gunanya tim terpadu untuk melakukan verifikasi. Ya. Kemudian selain dari SHM, kita juga megang SKT
Nah, dan itu juga Bapak sampaikan kepada kami kemarin. Pihak Pak Hussein juga menyampaikan, pihak Pak Mahyudin juga sudah menyampaikan, dan SKT itu sudah kami rekap juga Pak, ada di sini. Jadi kami berharap juga tim terpadu nanti selain dari Kesbangpol, mungkin juga kami melibatkan dari pihak Polres, dari Kejaksaan, mungkin termasuk juga dari bagian plan, bagian hukum, pertanahan, camat dan desa, dan ikut melakukan verifikasi di sini. Dan kami akan jadwalkan itu. Ya, mungkin selanjutnya mohon Pak Kasat ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kabar, Pak Kabid, kemudian Bapak dari masyarakat ya, dalam hal ini mungkin dipimpin Pak Mahyudin, kemudian Pak Hussein ya, beserta tim, kemudian rekan-rekan instansi terkait yang tergabung dalam tim terpadu Kabupaten Matahari. Saya mohon maaf, pertama-tama saya mohon maaf, seharusnya tadi datang lebih awalnya Pak Kapan, karena ada perintah dari Pak Kapolres, kami rapat dulu di kantor tadi, jadi saya terlambat, saya mohon maaf, karena Pak Kapolres langsung memerintahkan saya kemarin, jadi mungkin tadi diwakili Pak Kanit Ekonomi serta tim. Bapak-bapak sekalian, menyimak, saya mendapat mungkin bapak-bapak tahu saya baru Pak di Kabupaten Matahari lebih kurang 4 bulan. Saya mendapat laporan memang dari anggota saya, tim saya, terkait dengan penyelesaian masalah Pak Hussein dengan masyarakat. Saya mengacu dari saya sebelumnya di Muara Jambi. Jadi ini kalau menurut saya, ini Pak Daman, ya penyelesaian sangat terbaik kalau menurut saya ya, sangat terbaik. Ada win-win solution kedua belah pihak. Ini penyelesaian terbaik. Memang ada kendala dan hambatan. Nah ini menjadi tidak menjadi masalah, gitu kan, untuk penyelesaian kedepannya, gitu kan. Berproses ya. Bang Mahyudin ini kan berproses, proses itu sudah berjalan dengan baik. Memang mungkin ada hal-hal yang terhambat terkait mungkin ada penyampaian harus minggu depan baru disampaikan. Nah itu mungkin itu tidak menjadi hal untuk menghambat proses penyelesaian. Nah ini sudah memasuki babak akhir ya kan. Nah, mari kita jaga bersama-sama dari masyarakat, kemudian dari warga Pak Hussein ya kan. Ini sudah sangat terbaik ya, sangat terbaik. Apa yang disampaikan tadi terkait dengan permintaan dari timnya Pak Hussein, mungkin ya itu harus dilakukan. Kan verifikasi data itu sangat perlu, karena begini Bapak sekalian, saya mencontohkan lagi di Muara Jambi ya kan, kejadian seperti ini memang pernah. Kita penyelesaian ini penyelesaian ini sudah masuk babak akhir, ternyata di masyarakat itu terjadi perdebatan, pergolakan. Diminta data yang sebenarnya tidak bisa ditampilkan gitu kan, karena masing-masing pihak mungkin ada dalam satu keluarga itu saling saling berebut, saling mengakui segala macam, akhirnya batal. Nah ini masalah eskatol ya, akhirnya eskatol itu diusulkan dicabut dan lahannya dikembalikan ke negara. Ini contoh ya kan. Contoh itu. Nah ini
bapak-bapak sekalian yang dari masyarakat, ya kan, seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi itu betul-betul nanti ya sama juga disampaikan tim Pak Hussein, betul-betul memang nanti yang mempunyai surat itu ya betul-betul memang ya yang menguasai, yang mempunyai surat itu kan. Nah kalau ada pun meninggal mungkin ahli warisnya. Jadi saya rasa demikian ya kan, sama-sama kita jaga ini dan kami pun berharap tidak ada lagi permasalahan sampai ke ujung ini di akhirnya itu kan. Demikian Pak Rahman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasat. Ya, sesuai dengan arahan Pak Kasat, intinya verifikasi data dengan baik. Ya, nah, itu makanya kami tadi minta dokumen-dokumen pendukung gitu ya. Kalau terhadap yang meninggal Pak Kasat harus ada surat keterangan ahli waris gitu kan. Jangan nanti nggak mengaku jadi ahli waris gitu kan. Artinya harus benar-benar nanti kita verifikasi gitu kan. Mungkin ada tambahan dari Pak Kades. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat Bapak Ketua Kasat Intel dari Dinas Batanghari, Pak Kabit, yang terhormat Pak dari Dinas Perkebunan, dari BPN juga ada ya, dan BPN. Terus dari masyarakat Desa Pompa Air dan Pak Mahyudin CS, serta yang saya hormati dari keluarga tim dari Pak Hussein yang hadir di sini. Terima kasih pimpinan. Saya selaku Kepala Desa mengucapkan terima kasih kepada tim terpadu terkhususnya sampai sejauh ini yang sudah memediasi warga kami kepada Pak Hussein. Alhamdulillah nampaknya berjalan dengan baik. Mungkin masalah-masalah kecil ya bisa kita lalui dan alhamdulillah sampai di penghujung verifikasi dan mudah-mudahan nanti dalam sampai penyelesaian. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan kepada pimpinan rapat. Yang pertama, kami selaku pemerintah desa mudah-mudahan masalah ini cepat terselesaikan dan harus diselesaikan Pak, karena takutnya nanti tahun ke tahun sudah itu dari generasi ke generasi masalah ini terus berlanjut gitu. Takutnya kayak di PT BS itu sekarang gitu kan, BS itu kan sampai sekarang masih juga. Tapi mudah-mudahan ini nanti ada langkah-langkah yang mungkin kita harus ambil Pak pimpinan rapat, bahwasanya ada masalah-masalah yang mungkin harus kita putuskan bersama. Contohnya ini kayak Pak Mahyudin bilang tadi, bahwasanya warga saya ada bergejolak masalah terkait yang pemegang sertifikat ataupun SKT yang tidak mau ingin diselesaikan seperti itu. Karena saya tidak tahu nih maksud dan tujuannya seperti apa gitu kan. Pada intinya yang pemegang sertifikat yang ada 46 sertifikat ya, 68 sertifikat itu sebagiannya ada yang tidak mau diselesaikan. Nah itu gimana langkah-langkah kita supaya yang tidak mau ini tidak jadi masalah di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan SKT yang ada di warga saya, yang ada di lahan Pak Hussein yang bermasalah sekarang ini, memverifikasinya baik dan benar. Baik dan benar ini tolong nanti para pimpinan rapat
semua stakeholder yang berkaitan dengan verifikasi tolong digamblangkan, maksudnya seperti ini. Ini orangnya si A gitu kan. Tapi di dalam wilayah itu dia ada dua surat, satu objek seperti itu. Nah, tolong nanti diperselesaikan dulu masalahnya. Baru kita ada kalau nggak mungkin lah nanti dari keluarga Pak Useng ibaratnya ganti rugi gitu kan, ganti untung, kedua-duanya dibayar kan nggak mungkin seperti itu kan. Itu kan otomatis merugikan salah satu pihak. Nah, jadi harus dalam verifikasi nanti tolong diperjelas dan di semua stakeholder yang ada di baik di desa, di pemerintahan kabupaten, di BPN dan segala macam yang berkaitan dengan verifikasi mohon digamblangkan Pak pimpinan, mungkin seperti itu. Nah, terus dalam penyelesaian nanti saya minta kepada masyarakat, tolong masyarakat langsung yang dilibatkan Pak dalam penyelesaiannya, karena nanti kan ini kan kita masyarakat nanti diundang kan otomatis Bapak tahu siapa orangnya, ada nanti fotonya segala macamnya, otomatis kan dalam verifikasi kan seperti itu Pak, ada foto orangnya yang datang, dia yang bertanggung jawab untuk mengasih keterangan, untuk mengasih data. Nah, itu nanti dalam penyelesaian tolong itu didatangkan juga, karena banyak penyelesaian yang mungkin sudah selesai sama pihak terkait, tetapi tidak selesai di bawah seperti itu. Nah, nanti saya tidak mau ada kerugian antara warga saya, otomatis kan saya pasti melindungi warga saya Pak, karena warga saya yang yang berkaitan langsung kepada pekebun ini. Nah, mungkin itu. Terus yang terakhir, saya sebagai kepala desa mendukung penuh ini harus diselesaikan. Apapun nanti bantuan dari tim terpadu terkait saya siap membantu, dan nantinya apabila dalam verifikasi yang mungkin cukup alot, saya siap bantu dan siap menerjunkan beberapa tokoh-tokoh yang mungkin dia tahu. Itu ini sudah saya anggap tokoh-tokoh Pak. Ini ada Pak Manuli, Pak. Saya kan orang tua saya sendiri datangi kan, karena orang ini ada di desa pompa air, saya belum datang gitu. Mungkin orang ini sudah cukup mewakilkan, tetapi pada intinya kami dari pemerintahan desa siap membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Kades atas dukungannya, dan inilah yang kami harapkan dari tim DU, sehingga kalau tidak ada dukungan dari Pak Kades mungkin kami tidak bisa berjalan dengan baik ini. Ya, itulah harapan kami. Kemudian kami juga tim terpadu memang pengen ini cepat terselesaikan, jangan berlarut-larut. Maka sampai hari ini sudah 7 kali Pak kita melakukan rapat ini. Kami pengen lebih cepat lagi, ya. Cuman dengan tahapan, ya. Kemudian, maka kami, karena kami rapat internal, kadang kami panggil pihak pelapor, kadang kami panggil pihak OSE, sehingga ini cepat selesai. Maka intens terus kami Pak, dari mulai bulan Oktober sampai sekarang bulan Juni, ya artinya lebih kurang sudah 8 bulan sudah Pak. Artinya kami terus komunikasi sehingga ini cepat diselesaikan. Kemudian terhadap warga yang tidak mau, misalnya tidak mau hadir, dan ini pun kami nanti ada tahapan-tahapannya juga Pak. Kami panggil pertama dengan jadwal yang kami tentukan tadi, yang 5 hari berturut-turut itu. Kemudian mungkin masih juga tidak datang, tetap kami panggil lagi, mungkin sampai 3 kali kami panggil, gitu kan.
Artinya kalau sudah 3 kali, berarti memang benar-benar tidak mau nih. Nah, nanti saya mungkin minta pendapat kawan-kawan lain mungkin atau pihak Pak Useng seperti apa nanti anunya. Kemudian terkait dengan penyelesaian, ya tentulah karena ini terkait dengan masyarakat, tentu masyarakatnya kita hadirkan juga nanti. Karena kami juga tim terpadu harus punya arsip Pak, dokumentasi juga harus lengkap. Nah, selain verifikasi tadi, kan dokumentasi siapa yang terima, siapa yang ini kan juga harus lengkap itu tuh aja. Jangan nanti ketika ada masalah di belakang dan kita semua tentulah tidak berharap ada masalah di belakang gitu ya. Nah, makanya kita juga harus buat dokumentasi dengan baik dan nanti akan kami bundelkan satu memang khusus pihak ini kan. Selanjutnya kami mohon mungkin Pak ada tambahan Pak Kaban. Ya. Terima kasih Pak Kabit. Terima kasih juga kepada Pak Kades Pompa. Benar kata Pak Kades tadi bahwa ini harus selesai karena ini terkait iklim investasi yang ada di desa Pak Kades sendiri. Dan juga apabila ini tidak selesai Pak, bakal menimbulkan konflik-konflik yang lain. Jadi di sini Pak Kades, nanti Pak Kades di juknisnya Pak Kades harus mengirim orang juga Pak Kades dalam tim verifikasi ini karena ini adalah daerah Pak Kades. Pak Kades merupakan perwakilan pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi ini peran Pak Kades sangat penting nih dalam tim verifikasi. Nanti bagaimana skemanya kita sepakati bersama. Yang jelas ada orang BPN, ada pihak dari kejaksaan, kepolisian, beserta instansi-instansi yang terkait yang berwenang sehingga kita jadikan tim Pak Kades. Dan Pak Kades juga nanti tolong dibuat surat tugas Pak terhadap orang-orang yang bakal menjadi tim verifikasi ini Pak Kades. Bisa juga Pak Kades masukkan buat tekanai. Jadi yang kami anggap jadi tim ini adalah orang yang di SK-kan Pak Kades atau di Pak Kades buat surat tugas. Jadi orang yang betul-betul mengetahui dan berkompeten. Jadi jangan sampai tadi sesuai harapan kita bersama lah. Setelah masalah konflik ini selesai, nanti muncul lagi. Ada lagi yang ngaku ini anak saya gini. Nah, itu harapan kita bersama dan juga kami terutama Timdu tidak ada lagi masalah dengan objek dan kasus yang sama. Jadi benar-benar kalau setelah ini selesai clean and clear, tidak ada lagi tuntutan terhadap objek yang sama lagi. Nah itu, jadi itu harapan kita bersama Pak Kades. Jadi di sini kami sangat membutuhkan masukan dan arahan dari Pak Kades sebagai orang yang punya lapangan, orang yang punya lokasi itu Pak Kades. Nah, jadi di forum inilah kita sepakati bersama Pak. Nanti terhadap orang yang kita data tapi tidak datang, nah di forum inilah silakan kita putuskan secara bersama. Nah, jadi itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih Pak Kabit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban. Mungkin mumpung saya ingat nanti tim terpadu akan membuat surat ke anggota tim terpadu termasuk Pak Kades untuk meminta nama selaku tim verifikasi. Nanti selanjutnya akan dibuatkan surat tugas melalui Pak Sekda selaku wakil ketua 1 tim terpadu. Begitu Pak Kaban ya. Mungkin ada tambahan dari yang lain Pak BPN, Pak Bagus. Ya. Ya, terima kasih Pak Kabit. Terima kasih pimpinan rapat Pak Kaban, Pak Kapolsek maupun peserta rapat yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pada intinya kami BPN mendukung Pak Kabit terhadap nanti entah data ataupun apa yang bisa disampaikan dari BPN. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa akan ada surat resmi, jadi dengan surat itulah nanti kepala kantor kami selaku pimpinan instansi bisa juga mengambil kebijakan terhadap membantu menyelesaikan permasalahan ini, baik melakukan dengan memberikan data yang terkait dengan penyelesaian permasalahan maupun nanti terhadap personil
yang bisa dikirimkan untuk membantu verifikasi. Mungkin itu Pak Kabid. Pada intinya kami senang terhadap proses yang bisa selesai dengan mediasi tanpa harus menempuh jalur hukum, dan ya kita semua berharap bahwa dengan ini nanti tidak ada lagi masalah lagi, dan tentunya yang paling penting adalah bahwa objek maupun subjeknya memang saling terikat. Yang penting itu Pak, bahwa tidak ada yang tidak sinkron antara data di lapangan maupun data dokumen suratnya. Mungkin itu Pak Kabid. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Bagus atas dukungannya. Nanti kami akan surati Pak, ya. Karena BPN ini sangat berperan penting nih untuk verifikasi. Selain dari tim yang lain, BPN juga kami utamakan nanti untuk verifikasi. Mungkin ada tambahan Pak Wandu dari perkebunan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Kabid. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, saya langsung Pak ya. Kami dari Dinas Perkebunan selaku link sektornya perkebunan. Kemudian ada beberapa info yang perlu kami sampaikan. Salah satunya kami selaku dinas teknis yang tentang perkebunan sangat berterima kasih kepada permasalahan yang kita cari solusi sampai hari ini. Terima kasih yang kita bisa bermusyawarah biasanya, dan kemudian dari inti kita penyampaian sudah mengerucut ke sepakat. Tinggal lagi verifikasi petani-petani kita yang betul-betul memiliki haknya di situ, supaya ke depan tidak terjadi lagi konflik-konflik kepemilikan lagi. Bahwa pesan daripada pemerintah daerah kepada kawan-kawan yang tentang perkebunan, buatlah kawan-kawan itu berinvestasi nyaman, dan kami juga siap di dalam hal itu. Kemudian yang kedua, di dalam penyelesaian ini nanti kami juga tetap akan memonitor sejauh mana perkembangannya. Di dalam proses penyelesaian ini kami nanti akan undang para tim daripada pihak Pak Hussein tentang perkebunan. Tentang perkebunan kami akan undang nanti, kita cari solusinya lagi tentang perkebunan. Dan kami pemerintah daerah siap dukung itu Pak. Kami buat Pak Hussein, tim Pak Hussein senyaman mungkin. Nah, kayak itulah dukungan kami pemerintah, apalagi di sektornya perkebunan, tentang perkebunan. Kemudian nanti Pak, kami juga di dalam penyelesaian ini kemarin ada beberapa kali hadir dan beberapa kali juga tidak hadir karena tumuran daripada acara kami, kegiatan kami. Kami Dinas Perkebunan juga sudah 2 kali layangkan surat manggil grup dari tim daripada Pak Hussein melalui Pak Kades untuk koordinasi tentang hal ini loh Pak, tentang perkebunan. Kalau tentang penyelesaian konfliknya ya kita sekarang kan, tidak ada ranahnya kami Dinas Perkebunan enggak. Nah, kita bercerita tentang perkebunan lagi yang lebih luas. Apa yang harus kita isi di dalam perkebunan gitu, supaya kita nyaman berinvestasi. Nah, kemudian setelah ini dalam proses penyelesaian nanti, tolong kami kasih alamat Pak, kemana kami ini undangan kami. Kemarin saya melalui Pak Kades, Pak Kades. Nah, saya juga tidak ada nyalahi Pak Hussein, karena ada pihak Pak Kades juga mungkin nyampai. Kalau umpamanya kami ada alamat langsung, lebih nyaman sebenarnya Pak Kades. Pak Kades saya sangat yakin sudah disampaikan Pak Kades. Nah, itulah demi solusinya, kita mencari solusinya. Kami di situ cuma bicara besar di perkebunan itu, ya. Konflik kita selesaikan sekarang. Ada lagi di dalam konflik itu perkebunan itu.
Kita bantu, siap bantu Pak, siap kemenangan bahasanya ada Pak Kapolres. Nah, jadi itu dulu yang bisa disampaikan. Nanti juga kita bertahap selesaikan ini dulu dan kemudian kita selesaikan tentang perkebunan. Kami siap Pak tim Pak Hussein ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waldo atas dukungannya. Kemudian memang tadi pagi Pak Majid sudah ketemu dengan saya. Saya pengen ngobrol dengan Pak Waldo. Nah silakan nanti koordinasinya Pak Majid. Ini sudah disampaikan oleh Pak Waldo nih. Beliau sudah membuka peluang nanti setelah ini tanggapan nanti bisa koordinasi terkait masalah perkebunan maupun masalah perizinan nanti silakan dengan beliau. Ya, mungkin ada yang lain tambahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPN Rapat, Pak Kabid, Pak Kapan dari Kapolres, Pak Mahdi JS, masyarakat Pompai, Pak Kades, Pak Hussein dan tim, rekan-rekan dari tim DU, hadirin yang berbahagia. Sedikit kami agak mendalami ini Pak, sebenarnya sudah mengerucut ini tentang tadi yang kita verifikasi itu yang punya SKT dan sertifikat. Yang jumlah sertifikat 68. Yang SKT ini berapa jumlahnya? Nanti takutnya karena SKT ini mau mudah dibuat, sebelum kita verifikasi jadi bertambah. Iya. Nah, Ya. berapa jumlah SKT Pak? Kade? Yang pemegang SKT di Kalau data yang ada dengan kami 9. Ada satu lagi yang belum masuk di Pak Polsek. Salah satu namun dari dia. berarti 10 ya? Ya. 10 kan. Ya kan lagi ya. Nah itu untuk SKT ya. Tentu SKT yang sudah lama kan, yang sudah terdata oleh tim Pak Yudi. Kedua masalah by name by tanah. Penyelesaiannya ini yang punya mengakui menguasai tanah, ini namanya. Itu juga disertakan nanti saksi-saksi yang mengetahui. Nah, kalau kita berhadapan dia baik, bisa baik dia bela kan. Tapi kalau tokoh masyarakat atau saksi rajang atau batasnya, bisa baik. Sudah itu skema penyelesaiannya Pak. Apakah eloknya kita di meja atau langsung di lapangan? Maaf kita mencontoh seperti verifikasi terang dulu. Nah, di foto orangnya ini rumahnya, ini lahannya, ini orangnya. Jadi tahu mana tunjukkan lahan kau ini. Nah, takutnya seperti yang kita satu nama menguasai beberapa tempat, apa yang dikatakan Pak Kades tadi. Dia bukan di sini saja, nanti ada di sini, ada di sini. Jadi kita atau satu tanah dikuasai oleh beberapa orang. Itu takutnya. Nanti itu teknis saja yang perlu kita sampaikan. Dan itu terakhir yang penting, setelah kita tahu ini tanah, ini sertifikat, ini orangnya jelasnya, apa nanti dikuasai dibeli Pak Hussein atau dikembalikan yang diusahakan oleh penerimanya. Tadi saya belum tahu, belum tergambar hasil dari kesepakatan antara tim Pak Mayudin dengan Hussein. Nah, itu saja. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Rijal, skema penyelesaian ini belum ada Pak. Belum disampaikan. Ini pertemuannya biarlah Pak Mayudin dengan Pak Hussein di belakang pintu. Skemanya seperti apa? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mayudin terkait dengan skema belum disepakati. Kemudian maka tadi saya meminta dan menyurati Pak Kades juga untuk menyampaikan nama-nama tim verifikasi nanti. Dan tentulah orang-orang yang mengetahui tentang subjek maupun objek nanti. Mungkin Pak Kades bisa melibatkan perangkat desanya, kasih pemerintahan, mungkin itu yang di bidang terkait dengan masalah pertanahan.
Mungkin ada tambahan lain, Pak Majid? Ya, silakan. Mumpung ada. Terakhir, pembukaan. Jadi saya mungkin menambahkan ataupun untuk lebih konkretnya soal verifikasi. Tadi kan saya sudah buka sedikit wacana agar jangan ini jadi persoalan di belakang hari, baik bagi kami selaku pendamping maupun bagi pihak Pak Usai maupun bagi tim terpadu dan kepala desa. Penegasan di forum rapat ini, karena kan menurut saya tahapan ini tahapan mengunci bagi masyarakat yang akan kita verifikasi. Apa itu? Satu adalah berkaitan dengan sertifikat maupun SKT. Jadi kalau saya boleh usulkan dan atau sarankan, dan ini pun terlepas apakah nanti sesuai dengan aturan yang berlaku di BPN ataupun di pemerintah ini bisa dimasukkan, itu tinggal kajian. Tapi kan menurut kami dengan tidak mengurangi rasa hormat, tim terpadu melalui forum rapat ini perlu membuat suatu keputusan yang dituangkan dalam berita acara rapat. Apa itu? Berkaitan dengan masyarakat yang tidak hadir dalam proses verifikasi. Karena kan proses verifikasi ini adalah proses menuju tahapan penyelesaian yang skemanya memang belum kita ada berbicara skema dengan pihak OSM, tapi wacana untuk skema penyelesaian itu sedikit-sedikit kisi-kisi sudah ada. Artinya kan ketika tahapan ini selesai, verifikasi ini dipastikan ini selesai secara kekeluargaan dan secara win-win solusi. Nah makanya kalau saya boleh mengusulkan, dan kalau itu memang bisa, kita tegas saja bagi masyarakat yang mempunyai sertifikat maupun SKT yang tidak hadir dalam tahapan verifikasi, maka tim terpadu mengusulkan kepada tim teknis terkait terutama BPN untuk membatalkan sertifikat yang bersangkutan. Itu kalau saya boleh saran. Bisa atau tidak, ini saya tidak ngerti nih, ini tergantung dari BPN, tapi paling tidak tim terpadu sudah mempunyai rambu-rambu. Nah ini rambu-rambu ketika ada persoalan di belakang hari. Karena warga kita ini lah pandai-pandai ngeluh sekarang. Apalagi ini mereka sudah mencium bau-bau ini akan menuju proses terakhir. Kan gitu. Nah pandai dewe lah, nak mahal dewe lah. Nah itu bagi ada pula yang provokasi. Nah ini saya khawatirkan. Jadi harapan saya kita kunci di sini. Terlepas ya. Apakah itu di BPN itu bisa, tapi kan ini menjadi dasar. Apakah BPN nanti dasar usulan dari tim terpadu? Jadi nanti kan ketika mereka tidak datang, pasti tim terpadu akan bersurat lagi ke BPN. Dasar surat inilah BPN mengajukan ataukah sesuai aturan di atas 5 tahun itu pengadilan ataukah nanti seperti apa formulanya itu sesuai dengan aturan yang di BPN lah. Tapi memang menurut saya ini harus tegas gitu. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, saya mengusulkan dalam undangan nanti juga dicantumkan apabila Bapak Ibu tidak hadir dengan waktu yang sudah ditentukan, maka tim terpadu batang hari tidak akan memfasilitasi penyelesaian lagi. Itu mungkin itu usulan saya. Penegasan. Udah kita menghadapi masyarakat banyak ini memang kita satu sisi ada memang kita harus tegas kebijakan gitu nah. Dengan kita dibuat pening oleh masyarakat yang cara berpikirnya ini tadi tidak jelas, tambah lagi provokasinya tidak jelas. Gitu. Jadi kita sudah sampaikan maksud kami satu pendamping ketika ini sudah verifikasi itu selesai. Tadi seperti Pak Kaban sampaikan ini diikat di pengadilan. Nah itu. Jadi memang rambu-rambunya sudah dibuat dari sekarang kan itu tertuang dalam BA ini. Itu satu. Lalu yang kedua soal verifikasi. Verifikasi nanti ya kalau yang sertifikat jelas berdasarkan, tapi nanti ada sedikit kisi-kisi yang diberikan baik oleh pihak USM maupun dari pihak kami selaku pendamping berkaitan dengan sertifikat, kan gitu. Yang mungkin jadi catatan akan masuk di dalam POM. Kita nanti kan ada POM itu, POM verifikasi namanya. Di sana juga nanti akan mencantumkan alasannya apa, lalu perolehannya seperti apa. Itu nanti akan kita cantumkan dalam POM. Itu saran dan pendapat dari saya. Lalu berikutnya, ini sedikit mengulas. Ulasan saya ini adalah terutama bagi tim verifikasi terutama.
Tapi mungkin menjadi catatan bagi tim terpadu yang menanggapi tadi disampaikan oleh Pak Rijal. Pak Rijal, kalau yang sertifikat